Ya, shalom. Aduh, udah si Marco ini. Ya, ya, yang baru pertama kali datang, saya perlu beritahukan bahwa ini merupakan khotbah series dari pengakuan iman rasuli. Dan kita sudah masuk dalam butir Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Ya, jadi khotbah series eksposisi ini sudah masuk di minggu yang keempat. Bapak Ibu jika ingin mengikuti dari mulai aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, 3 ini sudah ada di YouTube dari Undivided Church Jakarta. Jadi bisa terus bersambung sampai di 14 Desember. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan terus mengikuti khotbah series eksposisi pengakuan iman rasuli. Iman rasuli bukan firman Tuhan, Saudara ya. Sudah dari awal sudah ditetapkan, sudah diberitahukan. Tetapi rangkuman atau cerminan isi dari firman Tuhan. Jadi ini tidak kalah penting, tetapi ini mencerminkan kembali isi dari semua kitab yang sudah disusun. Dan jika setiap minggu gereja ini mengumandangkan pernyataan aku percaya, credo, creeds, aku percaya, maka harusnya kita memahami betul siapa dan apa yang kita percaya. Jadi enggak jadi kebiasaan aja saudara. Ya dan hari ini kita akan merenungkan satu bagian penting dari pengakuan iman rasuli yang sering kita ucapkan tapi mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Bagian saya hari ini dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dan untuk membantu kita memahami saya akan membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah Yesus Kristus. Yang pertama Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Baru bagian kedua nanti Yesus Kristus Tuhan kita. Oke. Sudah siap ya? Ini perlu kesabaran untuk memahami. Saya pun minta betul-betul Roh Kudus memimpin. Karena saya sendiri mind blowing waktu terbuka ini saudara ya. Saya percaya ini akan membuat kita semakin hari mengagumi Kristus yang ada dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam bagian yang pertama, Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Kita tahu dia adalah anak Allah, saudara setuju? Tapi apakah sebenarnya arti anak yang tunggal? Apakah Yesus baru menjadi anak ketika lahir di Bethlehem? Apakah ia diciptakan? Apakah ia sungguh-sungguh Allah yang kekal sejak semula? Ini pasti banyak yang bertanya-tanya tapi malu bertanya lebih dalam. Karena ntar dipikir, lu kurang lama Kristennya. Di bagian pertama ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pemahaman apa arti anak, apa arti dilahirkan, dan apa arti tunggal. Saudara. Sekali lagi saudara perlu bersabar, saya juga akan perlahan ya menjelaskan ini. Karena ini sesuatu yang sangat mendasar dan penting. Makanya ditulis di awal dari credo pengakuan. Karena apa Bapak Ibu? Waktu kita sudah mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Semua agama di dunia mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Tetapi dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, bagian ini mulai kompleks. Karena enggak semua orang mampu berkata Yesus adalah Tuhan. Kata anak itu menunjuk pada kesatuan hakikat antara Bapa dan anak. Ya, ini sedikit ya. Yesus disebut anak Allah bukan karena ia lebih rendah dari Bapa, tetapi karena ia memiliki esensi ilahi yang sama. Perhatikan ya, ini tidak makin mudah, tetapi akan makin membuka pemahaman siapa Allah, siapa Yesus, siapa kita. Ia bersubstansi ilahi. Allah sejati dari Allah sejati. Ini gambarannya supaya saudara makin lebih ngeh lagi. Manusia tidak mungkin melahirkan singa. Demikian pula Allah yang ilahi tidak mungkin melahirkan sesuatu yang bukan ilahi. Wah. Itu sebabnya anak Allah adalah Allah. Bukan 2 Allah. Tapi satu Allah dalam hakikat yang sama. Saudara kalau mempelajari tentang konteks mitologi, bahkan Jupiter, dewa tertinggi, dia sendiri itu dilahirkan dalam konteks mitologi Romawi. Jupiter bukan kekal, padahal dia adalah dewa yang tertinggi.
Kalau kita berpikir, jangan-jangan sebelum Tuhan ada dewa-dewa. Maka Jupiter saja tidak kekal. Ia bukan ada sejak kekal atau diciptakan, melainkan memiliki asal-usul. Ia dilahirkan oleh dewa lain. Jadi Jupiter, si dewa tertinggi itu, dilahirkan dari pasangan. Saya pas membahas ini, saya baru tahu bahwa orang tua Jupiter namanya Cronus dan Rhea. Jadi saya mamaknya Jupiter ya. Makanya kayak gini. Saya juga, oke deh, ya gitu kan. Dengan kata lain, meskipun Jupiter dianggap dewa tertinggi di antara para dewa, ia sendiri adalah makhluk ciptaan dalam mitologi itu. Bukan sang pencipta atau keberadaannya mutlak, enggak ada, saudara. Jadi, walaupun dianggap yang paling tinggi, Jupiter itu tidak ada dengan sendirinya seperti Tuhan yang sejati. Bisa mengikuti terus ya saudara ya. Yesus, anak Allah yang lahir dari sebutan Yahweh, Yehova, Adonai. Itu berbeda. Ini konsep yang berbeda. Kita pelajari dulu siapa Allah itu. Allah itu ini saudara. Self-existent God. Allah yang ada dengan sendirinya. Itu pemahaman Allah. Jadi artinya Allah tidak diciptakan dan keberadaannya tidak bergantung pada apapun. Ia ada karena dirinya sendiri. Yang kedua, Allah itu self-being, yang memiliki keberadaan dari dirinya sendiri. Artinya Allah tidak menerima hidup dari luar dirinya. Ia adalah sumber keberadaan itu sendiri. Yang ketiga, self-sufficient, yang mencukupkan dirinya sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun atau siapapun untuk ada atau untuk sempurna. Segala sesuatu bergantung kepadanya, bukan sebaliknya. Ini pemahaman Allah ya, supaya saudara memahami siapa yang sedang kita sembah. Dia self-eternal, yang kekal oleh dirinya sendiri. Artinya apa? Kekekalan Allah bukan diberikan atau ditopang oleh apapun. Ia kekal karena hakikatnya sendiri adalah kekal. Lalu self-immortal, yang tidak dapat mati karena dirinya sendiri. Artinya Allah tidak dapat binasa, ia hidup selama-lamanya oleh kodratnya sendiri. Maka sebelum kita memahami arti anak, kita pahami dulu bahwa Allah adalah pribadi yang kekal dan tidak berubah. Allah adalah sumber keberadaan segala sesuatu. Allah yang hidup dan hadir dalam sejarah umatnya. Dan anak memiliki sifat yang sama dengan Bapa. Jadi anak Allah adalah Allah. Pertanyaan sentimen sering kita dengar. Kalau dia anak Allah, mana mungkin dia Allah? Ya, kebolak-balik orang bingung. Sekarang saya tanya, kalau saya tanya sama Kathy, apakah kamu manusia? Jawaban kamu apa? Apakah kamu dilahirkan oleh manusia? Apakah kamu anak manusia? Jadi, apakah kamu manusia? Ya, paham saudara? Singa gak bisa lahirin manusia, manusia gak bisa lahirin singa. Manusia melahirkan manusia. Jadi jelas anak Allah itu adalah Allah. Bedanya begini, Bapa dengan anak itu gak jadi dua, tapi satu, karena Allah itu roh. Tetapi manusia kalau punya anak itu jadi dua manusia. Karena manusia adalah tubuh yang berdaging dan darah, bukan roh. Saudara paham ini ya? Ini lumayan saya pelan-pelan. Jadi artinya apa? Jangan pernah menggunakan konsep ciptaan kepada yang mencipta. Beda, saudara. Kita tidak boleh memahami Allah dengan cara berpikir yang terbatas pada ciptaan. Misalnya berpikir bahwa, dilahirkan berarti ada permulaan waktu. Atau anak itu berarti lebih rendah dari Bapa. Dalam Yohanes dikatakan, Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga ia telah menganugerahkan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dalam bahasa Inggris lebih gampang dan lebih jelas. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. Jadi Yesus bukan ciptaan dan bukan sekedar penerima hidup, tetapi sumber hidup itu sendiri. Jadi anak,
sekali lagi, memiliki sifat hidup yang sama dengan Bapanya. Karena itu ketika kita mengatakan Yesus adalah anak Allah, kita sesungguhnya sedang mengakui bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Yesus Tuhan? Ya. Apakah dia anaknya Tuhan? Artinya apakah Yesus Allah? Iya. Apakah Yesus anak Allah? Iya. Justru karena dia anak Allah, makanya dia disebut Allah. Itu anak, simpan dulu saudara ya. Ini pemahaman anak. Jadi kenal siapa Bapa, siapa Allah yang menjadi satu dengan anak. Ya, itu anak. Kedua, dilahirkan. Mari memahami ini. Kelahiran Yesus tidak ada hubungan dengan seks. Salah satu bapak gereja, Origenes Adamantius, memberi istilah kepada kelahiran Yesus sebagai eternally generated. Ya, dilahirkan dalam kekekalan. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, hanya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 in 1. Jadi pribadi yang kedua ini diizinkan keluar dari pribadi Allah, itu yang disebut dilahirkan. Pemahaman dilahirkan itu karena dari yang ada menjadi sesuatu yang ada. Beda dengan ciptaan. Jadi anak, ini Origen berkata, ini salah satu bapak gereja. Anak berasal dari Bapa, tetapi tidak dalam waktu. Melainkan secara kekal dan ilahi. Inilah yang kemudian dikenal dalam teologi sebagai eternal generation of the Son. Ini adalah istilah teologi yang penting dalam doktrin Trinitas. Khususnya tentang hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak Yesus Kristus. Jadi eternally generated berarti dilahirkan dari Bapa secara kekal. Kita mungkin berpikir di dalam Alkitab, di dalam sebuah kalimat seperti ini. Allah melahirkan Kristus. Seolah Allah ada dulu dan anak belum ada. Yesus Kristus bukan mulai ada setelah dilahirkan. Artinya keberadaan Yesus tidak dimulai di Bethlehem, Bapak Ibu. Kelahirannya dari Maria itu hanya bentuk inkarnasi saat Sang Firman atau Logos menjadi manusia. Tetapi sebelum dunia dijadikan, ia sudah bersama dengan Allah. Maka ayat ini menjadi make sense. Pada mulanya adalah Firman, Logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Waktu saya lihat ini, jadi semuanya make sense, saudara. Bahkan ini benar-benar membuat saya bertobat berulang kali. Karena seringkali dalam kehidupan saya pribadi, ternyata belum tentu sepenuhnya saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus tidak diciptakan dan tidak berawal dalam waktu, melainkan kekal bersama Bapa. Bapa menjadi Bapa karena di waktu yang sama anak menjadi anak. Artinya hubungan Bapa dan anak ada secara bersamaan dan kekal. Tidak ada waktu di mana Bapa tanpa anak, sebab tanpa anak, Bapa tidak akan disebut Bapa. Dengan kata lain, Bapa selalu Bapa karena ia selalu memiliki anak, anak selalu anak karena ia selalu berasal dari Bapa. Hubungan ini kekal, gak bisa dipisah dan sifatnya bukan temporal. Ini kekal selama-lamanya. Beda dengan ini, saudara. Supaya saudara makin mengerti dan memahami perbedaan dilahirkan dan diciptakan. Saudara perhatikan ini. Beda dengan ini. Ini minggu lalu dibahas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini baru ada yang disebut kronos, permulaan waktu. Di sini baru permulaan waktu. Ciptaan adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Kita sudah bahas minggu lalu ya. Ex nihilo. Dilahirkan adalah dari yang ada, keluar dari yang ada. Bukan diciptakan, melainkan berasal dari hakikat yang sama. Kita lihat dengan lebih jelas lagi, ini perbedaannya. Kalau creation ex nihilo, Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan oleh kehendak dan firman-Nya. Dalam Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat dilihat. Tetapi dilahirkan, begotten, menggambarkan hubungan antara bapa dan anak, di mana anak bukan hasil ciptaan, melainkan keluar dari keberadaan bapa sendiri, sehakikat dan setara dalam keilahian. Jadi setelah kita tahu dia anak,
Dia dilahirkan, dan kita masuk ke poin yang ketiga, tunggal. Yesus disebut anak Allah yang tunggal, the only begotten son. Mengapa tunggal? Karena ini saudara, Yesus tidak diciptakan, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak tergantikan, ia satu-satunya yang dilahirkan dari Bapa. The son is begotten of the Father. Anak dilahirkan dari Bapa. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana dengan Roh Kudus? Ternyata di dalam teologi dikatakan, the Holy Spirit proceeds from or comes out the Father and the Son. Jadi Roh Kudus berasal atau hasil dari Bapa dan Anak. Bukan dengan cara dilahirkan, Roh Kudus juga tidak dilahirkan, bukan pula diciptakan, tetapi dia comes out. Itu menunjukkan apa? Proceed from, berasal dari, menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki asal dari dalam keberadaan Allah sendiri, bukan dari luar. Keluar di sini bukan pindah tempat Bapak Ibu Saudara, tapi menunjukkan relasi pribadi dalam Tritunggal Bapa, Anak, Roh Kudus saling berhubungan dalam satu hakikat ilahi. Tidak dilahirkan, hanya Anak Yesus Kristus yang dilahirkan dari Bapa. Ini yang disebut eternal generation atau kelahiran kekal. Roh Kudus tidak dilahirkan, melainkan keluar atau memancar, proceeds. Not created, tidak diciptakan. Roh Kudus bukan ciptaan, melainkan itu pribadi Allah sendiri. Sama kekal, sama ilahi, dan satu hakikat dengan Bapa dan Anak. Jadi hanya Yesus yang dilahirkan. Sedangkan manusia adalah makhluk yang dilahirkan secara ciptaan, artinya tidak sama dengan dilahirkan secara ilahi. Kita muncul ke dalam keberadaan karena apa? Karena kehendak dan karya Allah. Bukan karena kita ada dengan sendirinya. Kelahiran kita di dunia adalah perwujudan dari tindakan kreatifnya Allah. Bukan dari kodrat ilahi yang kekal, tapi dari ciptaan yang diberi kehidupan olehnya. Makanya dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Dengan kata lain, kita dilahirkan bukan dari keilahian, tetapi dari tindakan penciptaan Allah yang penuh kasih. Jadi kita tidak berasal dari diri kita sendiri. Kita ini saudara harus tahu, hidup kita itu diberikan. Jadi mau sombong apa? Seluruh eksistensi kita adalah anugerah. Kita lahir dari ciptaan, tetapi dipanggil menuju Sang Pencipta. Manusia itu luar biasa. Udah dicipta, jatuh dalam dosa, dipanggil kembali dalam Injil, diberi iman kepada Injil. Manusia itu diperanakan. Paket komplit. Tetapi Jesus is not a photocopy. He is the original, the Son of God. Jesus, ini bagian yang bikin saya mind blowing, is a foundation of other born Christians. Yesus adalah dasar bagi orang-orang Kristen yang dilahirkan kembali. Yesus Kristus adalah dasar dari sumber kelahiran baru bagi semua orang percaya. Tanpa Yesus, kematian dan kebangkitannya, tidak ada kelahiran baru secara rohani. Jadi iman dan hidup orang Kristen itu berdasar dari apa? Daripada pribadi dan karya Yesus. Kita dilahirkan kembali menurut pola Yesus Kristus. Dia adalah prototipe, teladan utama, dan ia adalah yang asli, bukan ciptaan, tetapi dilahirkan. Disebut prototipe karena ia adalah pola dan teladan utama dari kehidupan baru yang Allah berikan. Kita tuh dilahirkan baru ada prototipenya Kristus, saudara. Kita dilahirkan kembali secara rohani mengikuti polanya. Hidup dari Allah, taat kepadanya dan memiliki kehidupan kekal. Yesus tidak diciptakan seperti makhluk lain. Ia dilahirkan dari Bapa secara kekal, artinya keberadaannya berasal dari Bapa, tetapi tidak pernah ada permulaan waktu. Sedangkan kita orang percaya dilahirkan kembali dalam waktu melalui karya Roh Kudus menjadi anak-anak Allah karena iman kepada Kristus. Yesus Kristus adalah anak yang tunggal dari Allah yang Esa. Dalam bahasa Latin dikatakan seperti ini.
Ipse est unicus et ipse est genitus. Unigenitus est adalah dia adalah satu-satunya yang dilahirkan sebagai anak. Saya gampang karena bahasa Latin cuman gitu doang bacanya ya. Jadi bukannya udah belajar, bukan. Gampang itu, ipse est unicus. Coba baca sama-sama. Ipse est unicus et ipse est genitus. Unigenitus est. Dia adalah satu-satunya yang dilahirkan sebagai anak. Jadi dia adalah anak. Kalau sebutan anak yang tunggal artinya gak ada lagi yang disebut sebagai anak. Jadi dalam pengakuan iman rasuli, jelas rangkuman Alkitab menyatakan bahwa dia satu-satunya anak. Kita yang memang gak tahu diri, kita berpikir, anak statusnya nih. Padahal itu diberikan. Tanpa Yesus memastikan diri sebagai anak yang tunggal, kita gak punya apa-apa. Jelas dia tadi menjadi dasar dari kelahiran baru orang-orang percaya. Unikus itu anak Allah. Ia dilahirkan dari Bapa, genitus. Makanya ada istilah genetik. Bukan diciptakan. Bersifat kekal. Luar biasa. Jadi kalau kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Maka kita sedang menyadari bahwa kita tidak menjadi seperti hari ini tanpa anak yang tunggal itu. Itu pengakuan iman yang terus mengingatkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Saya akan lanjut di bagian yang kedua. Yesus Kristus Tuhan kita. Anaknya yang tunggal, yang kedua Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini sedikit ada main sejarah ya, belajar sejarah saudara. Pertanyaan yang sering muncul begini, mengapa ada perang? Sudah tahu ada perang kan? Mengapa ada perang? Karena ternyata semua kerajaan di dunia itu meniru, mengkopi, ingin mewakili Tuhan Allah. Mereka menganggap diri Tuhan. Raja di atas segala raja. Jadi artinya begini, siapapun yang ditaklukkan atau kalah harus melayani yang menang. Itu prinsip perang. Ya. Nah kita belajar dari ideologi kekaisaran Jepang. Ya. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, saudara bisa rileks dulu mendengar sejarah ya. Jepang meyakini bahwa negaranya itu bersifat ilahi. Dan kaisar adalah keturunan dewa matahari, Amaterasu. Kaisar dianggap suci dan seluruh rakyat wajib tunduk mutlak kepadanya. Mereka bahkan menganggap Kaisar Hirohito sebagai satu-satunya Allah yang hidup di dunia. Pernah dengar gak itu? Dan dari keyakinan itu lahir semangat perang. Karena menganggap dia satu-satunya, dia harus taklukkan bangsa yang lain. Supaya dia mendapat pengakuan dari seluruh dunia, tidak hanya di Jepang, bahwa dia adalah Tuhan. Jadi perang yang dilakukan. Dari keyakinan itu semangat perangnya muncul, dia taklukkan Tiongkok, serta dia menyerang Amerika ke Pearl Harbor, yang memicu perang besar di Asia Pasifik dan mengakibatkan keterlibatan Amerika di Perang Dunia Kedua. Jadi waktu dihajar Pearl Harbor, saudara, tadinya Amerika itu di masa itu bilang begini, saya tidak akan ikut-ikut campur perang, saya tidak akan terlibat perang, tetapi jika ada negara yang hancur karena akibat perang, saya ikut akan membangunnya. Itu pernyataan dari Amerika di saat itu. Tetapi ternyata justru negaranya sendiri yang diserang. Disitulah pemicu bom besar di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi upaya waktu Jepang ingin menundukkan, ternyata mereka sudah meyakini mereka itu Tuhan. Makanya kenapa mereka harus ambil semua bagian negara lebih banyak lagi. Itu Jepang. Tiongkok menyebut raja sebagai anak surga. The son of heaven. Jadi dalam tradisi Tiongkok kuno, gelar anak surga, saya mau nyoba baca bahasa Mandarinnya gak bisa. Tadi minta tolong ke Nenat, agak lupa. Apalah gitu ya. Apa bacanya? Oh, Tianche. Ya, gak ngerti lah ya. Pokoknya itu anak surga, saudara. Diberikan kepada kaisar dan artinya adalah raja dianggap sebagai wakil surga. Tian di bumi. Yang memerintah atas mandat ilahi. Mandat of heaven. Tianming. Gimana? Oh, Tianming. Susah ya.
Jadi Jepang percaya turunan Dewa Matahari. Tiongkok bilang the Son of Heaven. Walaupun kaisar tidak dianggap sebagai Tuhan di Cina, tetapi dipilih oleh langit untuk menjalankan kehendaknya di dunia. Jadi kalau ia memerintah dengan adil, maka mandat langit tetap. Tapi jika jahat dan menindas rakyat, mandatnya dicabut. Dan rakyat berhak menentangnya. Tiongkok menyebut rajanya sebagai anak surga, karena dianggap menerima mandat dari langit. Ya, satu dewa matahari, satu dari langit. Mereka meyakini, makanya mereka tuh selalu berperang ingin mengambil alih banyak sekali bangsa di zaman itu. Ada tokoh yang ketiga, namanya Alexander Agung, the Great Alexander. Dari antara kerajaan dunia, Allah pernah mengizinkan munculnya Alexander Agung, penakluk besar berasal dari Yunani. Dalam waktu singkat, ia menaklukkan Persia hingga India dan menyebarkan bahasa serta budaya Yunani ke seluruh dunia. Bahasa Yunani kemudian menjadi bahasa internasional seperti Inggris saat ini, disebut lingua franca. Dan membuka jalan bagi penyebaran Injil berabad-abad kemudian. Jadi bahasa Yunani sudah ada berabad-abad kemudian sebelum Injil disebarkan. Ini yang gila. The Great Alexander bilang gini, I go to release the East from the tyranny of Persia. Aku pergi untuk membebaskan Timur dari tirani Persia. Apa aja yang dibebaskan? Belum ada istilah negara modern ya. Kalau sekarang disebutkan negara modern, maka ini masuk Turki, Asia Kecil, Anatolia, Suriah, Libanon, Israel, Palestina, Mesir, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan. Dan di dalamnya masih banyak negara-negara lain. Pokoknya ini kekuatan dia menang atas Persia. Dia bilang, saya akan melepaskan negara timur dari kekejaman tiraninya Persia. Dia ingin membebaskan, saudara. Lihat pesannya. Pembebasan. Setelah menaklukkan Alexander, lahirlah dunia Yunani dan Romawi. Ya, Yunani menyatukan dunia secara budaya dan bahasa. Kita belajar sejarah sedikit ya. Romawi menyatukan secara politik dan infrastruktur. Kemudian berabad-abad kemudian Yesus Kristus datang untuk menyatukan dunia secara rohani. Tapi belum sampai di situ. Makanya para teolog berkata begini. Tuhan itu pakai si pedangnya Alexander untuk mempersiapkan jalan bagi firman Kristus. Karena ternyata sekitar tahun 250 sebelum Masehi, kitab suci Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau disebut Septuaginta. Sehingga ketika Yesus lahir, dunia sudah siap secara bahasa untuk menerima kabar Injil. Alexander percaya bahwa dirinya diberi misi suci. Orang kalau udah dipercaya sesuatu, dia berpikir dialah titisan sang dewa. Untuk menaklukkan dunia dan menyatukan umat manusia di bawah satu budaya. Jadi dari 3 contoh ini, saudara, kita tahu mengapa orang terus berperang sampai hari ini karena mereka menginginkan sesuatu untuk ditaklukkan dan mereka memerintah di atas orang lain. Jadi secara tidak langsung, setiap orang, setiap bangsa menyatakan bahwa mereka adalah Tuhan atas diri mereka sendiri. Tetapi di antara seluruh manusia yang pernah lahir sepanjang ribuan tahun sejarah dunia, hanya satu bayi yang sejak kelahirannya telah dinubuatkan sebagai Tuhan. Dia adalah anak Allah, Kristus, juru selamat segala bangsa. Berbeda dengan para raja dunia yang ingin dianggap ilahi, Yesus Kristus benar-benar anak Allah yang sejati. Kepada para gembala malaikat berkata seperti ini, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini pernyataan, makanya mengapa di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Bukan Tuhannya Israel, bukan Tuhannya orang Yahudi, tetapi Tuhannya kita. Karena pesan ini disampaikan, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Seluruh bangsa. Keselamatan tidak dibatasi oleh sempitnya pandangan,
kebangsaan Israel. Yesus Kristus itu bukan juru selamat bagi satu bangsa saja, melainkan bagi seluruh dunia. Bukan orang Israel atau Yahudi saja yang dikasihi dan diselamatkan Tuhan. Dikatakan tidings of great joy. Injil untuk segala bangsa. Ini tujuan Allah dari kekal sampai kekal. Dari mulai kitab Kejadian, Tuhan berjanji pada Abraham, anak keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Yesus datang bukan hanya bagi bangsa Israel, melainkan bagi semua bangsa di dunia. Inilah penggenapan janji Allah kepada Abraham. Dalam Kejadian 22:18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kata keturunanmu di sini dalam bahasa aslinya Ibrani adalah kata dari zar'aka atau zera, berarti benih, bibit atau keturunan. Paulus menegaskan bahwa secara teologis kata keturunan di situ dipahami bukan sebagai jamak, yaitu merujuk kepada satu pribadi, Kristus, yang melaluinya semua bangsa menerima berkat. Pribadi yang membebaskan kita dari Taurat dan kutukan Taurat. Paulus menjelaskan bahwa keturunan itu merujuk kepada Kristus sendiri, sang benih tunggal yang membawa berkat bagi segala bangsa. Jadi sejarah membuktikan kerajaan manusia muncul dan lenyap, tetapi kerajaan Kristus kekal selamanya. Kalau berkata aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan saya. Udah Tuhannya saudara, Tuhan kita semua, Tuhan atas segala bangsa. Sejarah dunia dipenuhi oleh raja-raja yang berkuasa, tetapi mereka semua mati. Hanya satu raja yang benar-benar membawa pengharapan dan keselamatan. Tuhan memakai bahkan sejarah dunia dari Alexander hingga bahasa Yunani. Saudara nggak pernah kepikir, kalau kita belajar dalam U-Class, saudara ya, kami memiliki program U-Class, ya, ada 8 modul, maka keabsahan Alkitab itu kita baru berbicara tentang bagaimana Alkitab itu disusun dan semua hal yang sudah membuat apa? Membuat rasanya wow, karena apa? Dari sumber yang berbeda, dari tahun-tahun yang berbeda, tetapi semua dirujuk menjadi satu keyakinan yang sama. Dan ternyata sejarah dunia pun membuktikan, bahkan dari zaman Alexander, ya, dia menciptakan bahasa Yunani, dia bilang begini kan, saya akan membebaskan bangsa-bangsa ini. Tetapi cara pembebasan manusia tidak sama dengan cara Allah membebaskan kita. Waktu dia membebaskan bangsa-bangsa ini, tetapi dia tetap memandatori semuanya. Kenapa? Karena disitulah dia berpikir, wah Yunani menjadi budaya yang harus dipelajari. Yunani menjadi bahasa yang harus dipelajari. Dia merasa begitu menjadi titisan dewa. Tetapi dia lupa ada sang Bapa dan anak yang sejak awal sudah menetapkan bahwa hal-hal sejarah manapun di dunia akan merujuk kepada Kristus itu sendiri. Ini adalah rahasia yang luar biasa. Waktu kita menyadari bahkan semua The Great Alexander ada di semua buku pelajaran tentang sejarah dunia. Tetapi yang tidak pernah orang lihat dan catat, bahwa dia justru dibuat Tuhan untuk mempersiapkan keberadaan Injil berabad-abad kemudian. Banyaknya kisah heroik dan kisah sejati di dunia ini yang terlukis melalui kisah dalam film, buku-buku, lagu-lagu, sesungguhnya menunjukkan betapa dunia sedang merindukan Tuhan, sang sumber cinta. Manusia mencari sosok penyelamat, pribadi yang mampu menjamin hidup dan mengasihi tanpa syarat. Namun di tengah pencarian itu, mereka sering terjebak dalam ilusi. Ilusi apa? Ilusi kemenangan dan cinta yang semu. Tanpa menyadari bahwa jawaban sejati dari segala kerinduan itu hanya ada dalam Kristus. Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Jika kita sungguh percaya bahwa dialah satu-satunya Tuhan, maka bukan hanya sejarah dunia yang mengakui itu saudara, tetapi juga seluruh kisah hidup kita
akan nyata sebagai kisah tentang Dia saja. Dia sebagai pusat dari segala sesuatu, awal dan akhir dari segala sesuatu. Kalau kita mengaku percaya Dia anak yang tunggal, berarti sekali lagi kita percaya bukan hanya sejarah dunia yang mempercayai dan mempersiapkan Kristus hadir menebus saya dan saudara seperti hari ini. Kita ada dengan keadaan kita hari ini. Tetapi seluruh hidup kita, kisah hidup kita seharusnya nyata sebagai kisah tentang Dia saja. Tentang Sang Pusat segala sesuatu dari awal hingga akhir dari segala yang ada. Jika kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal, yang datang dari surga untuk menyelamatkan kita, maka kasih sebesar itu seharusnya mengubah cara hidup kita. Setiap hari, kasih itu memanggil kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Namun seringkali berbeda ucapan waktu kita mengucapkan pernyataan aku percaya Dia adalah anak yang tunggal Tuhan kita. Seringkali kita masih hidup seolah-olah memiliki banyak tuan selain Dia. Mengejar penerimaan manusia, kekuasaan, kontrol, kenyamanan, keinginan yang lahir dari ketamakan. Kita berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, tetapi hati kita masih terikat pada hal-hal dunia yang fana. Mungkin dengan pemaparan ini, Bapak Ibu Saudara, saatnya kita berhenti sejenak, menundukkan hati, dan bertanya, apakah Yesus sungguh menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidupku? Atau hanya salah satu dari banyak hal yang aku sembah diam-diam? Mari kita tundukkan kepala. Roh Kudus memberikan kami pemahaman, menyadarkan bahwa kami adalah manusia yang kapan saja bisa berlalu seperti uap. Tetapi kami bersyukur ada anak yang tunggal yang diberikan, sehingga itu menjadi sebuah dasar kelahiran baru kami, Tuhan. Kami makhluk ciptaan yang kapan saja dapat musnah dan mati. Tetapi karena Engkau anak yang tunggal, rela diberikan, sehingga membuat status kami berbeda. Dari budak menjadi anak. Kami diadopsi dengan luar biasa. Kami meyakini dan percaya Engkau satu-satunya anak yang tunggal yang dilahirkan, dan Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Ampuni kalau seringkali banyak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami tidak bisa melihat cara-Mu, tidak bisa mengagumimu dengan utuh, karena masih banyak tuan di dalam hidup, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam kehidupan kami. Kami berkata Engkau Tuhan, tetapi seringkali kami justru melakukan hal-hal yang menuhankan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menjadi Tuhan bagi kami. Biar kami kembalikan semua penyembahan tertinggi hanya kepada Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah
berdoa bersyukur. Kita bersama katakan, amin. Tuhan memberkati.